Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid yang pertama. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pelajaran 5 ya, tapi kita belum masuk terlalu dalam, baru awal-awal saja dan baru sebagian saja kaidah yang kita bahas. Belum kita bahas tuntas kaidah-kaidah yang tercakup di pelajaran yang kelima ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Nanti bisa menyimak materi, rekaman materi dari awal ya, rekamannya disimak biar tidak, tidak misinformasi gitu. Karena ini pembelajarannya sudah pelajaran 5, jadi yang baru gabung dan belum pernah belajar bahasa Arab mungkin, eee, akan, keteteran gitu. Jadi, mesti menyimak pemaparan atau penjelasan dari awal. Jadi, nanti bisa nyimak rekamannya. Rekaman dari awal kita, lengkap, pembelajaran dari awal, nanti setelah ini bisa disimak, baik kemudian bisa, gabung lagi gitu. Tapi sekarang kalau mau gabung nggak apa-apa, ya. Baik, buat yang punya bukunya boleh dibuka halaman 27 ya. Halaman 27. Buat yang ndak punya bukunya, nggak apa-apa, kita tampilkan ya bukunya di layar, ya, bisa dilihat ya di layar. Kelihatan nggak uh, screen-nya? Kelihatan Ustaz. Jelas ya? Nah, baik. Baik, ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima ini ada percakapan ya. Di awal pelajaran kelima ada percakapan antara seseorang yang bernama Sa'id dan Yasir. Mereka berdua ngobrol nih. Ya, saling bercakap-cakap. Kemudian nanti di akhir ada orang ketiga, Ali namanya. Ya, baik. Oke, saya akan bacakan dulu percakapan mereka dari awal sampai akhir dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baru nanti kita bahas kaidahnya satu persatu. Gitu. Baik, perhatikan di sini Said bertanya kepada Yasir. Jadi percakapannya dimulai dari pertanyaan Said. Pertanyaan Said kepada Yasir. Said bertanya, "A-kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru?" Apakah kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, hadza ini, ya Yasiru, wahai Yasir? Ya, apakah buku Muhammad ini, wahai Yasir? Atau kalau mau lebih enak terjemahannya, apakah ini buku Muhammad, wahai Yasir? Begitu. Yasir menjawab, la, tidak. Hadza kitabu Hamidin. Ini bukunya Hamid. Kemudian Said bertanya lagi, aina kitabu Muhammadin? Kemana bukunya Muhammad? Atau di mana? Ya, di mana lebih cocok ya? Di mana bukunya Muhammad? Aina di mana? Kitabu buku Muhammadin, Muhammad ya. Di mana bukunya Muhammad? Yasir menjawab, huwa, dia, maksudnya buku ya. Alal maktabi, di atas meja, hunaka,
Hunaka artinya di sana. Ya, dia di atas meja di sana. Baik, kemudian Said bertanya lagi, Aina daftaru Ammarin? Di mana daftaru? Daftar ini artinya buku tulis. Beda dengan kitabu. Kitabu ini buku biasa, buku bacaan. Kalau daftar itu buku tulis. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Ya. Yasir kemudian menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas mejanya Pak Guru. Dia yang dimaksud di sini buku tulis, ya. Dia maksudnya buku tulis, buku tulis itu atau dia ala maktabil mudarrisi, di atas mejanya guru. Baik, Said kemudian bertanya lagi, qalamu man hada ya Aliyu? Pulpen siapa? Qalamu pulpen, man siapa? Qalamu man pulpen siapa? Hada ini ya Aliyu, wahai Ali. Pulpen siapa ini wahai Ali, gitu ya. Ali menjawab, hada qalamul mudarrisi. Ini pulpen Pak Guru. Ya, hada ini qalamu pulpen al mudarrisi Pak Guru. Hada qalamul mudarrisi, ini pulpen Pak Guru. Said kemudian bertanya lagi kepada si Ali, ini orang yang ketiga nih si Ali ya. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana haqibatu tas al mudarrisi Pak Guru? Di mana tasnya Pak Guru? Ya. Ali kemudian menjawab, hiya tahtal maktabi. Hiya artinya dia tas maksudnya. Tahta artinya di bawah. Al maktabi artinya meja. Jadi hiya tahtal maktabi artinya dia di bawah meja. Baik, jadi ini percakapannya ya. Jadi intinya si Said ini pertama nanya terkait masalah bukunya Muhammad. Ini bukunya Muhammad bukan wahai Yasir, kata Yasir, enggak. Ini bukunya Hamid. Kata Said, terus di mana bukunya Muhammad? Ya, bukunya Muhammad di atas meja di sana. Nah, kalau buku tulisnya Ammar di mana? Nah, Yasir jawab lagi, dia di atas meja Pak Guru. Kalau ini pulpen siapa wahai Ali? Ini pulpennya guru. Ya, tas guru ada di mana? Tas guru di bawah meja. Simpelnya begitu ya. Itu percakapan gampangnya seperti itu ya, simpelnya. Alur ceritanya begitu. Nah, sekarang kita akan bahas kaidah yang ada di pelajaran yang kelima ini. Nah, baik. Di pelajaran kelima ini, kaidah inti yang dibahas di pelajaran ini adalah tentang penyandaran kata ke kata lain atau disebut dengan idhofah. Ya. Oke, sebentar ya, saya ganti screen-nya. Saya ganti notepad biar jelas ya. Baik, pelajaran kelima. Pelajaran kelima. Kelihatan kan notepad-nya? Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Baik. Tulisannya jelas ya? Atau kurang gede? Jelas, Ustaz. Pas sudah Jelas, segini Ustaz. ya. Pas sudah segini ya. Nggak kekecilan kan? Ya. Baik. Pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima ini diawali dengan pertanyaan Said tadi ya. Said bertanya seperti ini. A. Kitabu. A kitabu Muhammadin. Hadza ya ya Yasiru.
Gitu kan? Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Saya gedein lagi deh biar lebih jelas. Bentar. Fontnya saya gedein lagi biar lebih nampak jelas. Ini kegedean gak nih? Oh, jelas ya? Lebih jelas nih. Ya. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Ya. Kemarin udah kita bahas ini ada 3 kejanggalan di sini ya. Ya, ada ya kalau nggak salah kemarin udah dibahas di sini ada 3 kejanggalan dalam kalimat ini. Ya. Ada 3 kejanggalan. Yang pertama kata kitabu. Kata kitabu di sini kok tidak ditanwin ya? Nah ini, kata kitabu tidak ditanwin. Padahal dia nggak ada alif lamnya. Ya, kalau ada al, barulah dia al kitabu gitu. Ini enggak, kitabu gitu saja. Ya, sebelumnya kan udah dibahas ya. Kata kalau tidak ada alnya berarti dia ditanwinkan. Maka cuma ada 2 opsi, kitabun atau al-kitabu. Di sini dua-duanya enggak ada. Alnya tidak ada, tanwinnya juga tidak ada. Jadi kitabu seperti itu. Ini kejanggalan yang pertama. Yang kedua, kata Muhammadin. Ini tidak ada huruf jar, ya, tidak ada huruf jar. Tapi kenapa di Muhammadin? Tidak ada fi sebelumnya, tidak ada ala, tidak ada ila, tidak ada min, tidak ada huruf jar yang mendahuluinya, tapi dia majrur di sini. Diakhiri harokat kasroh Muhammadin. Ya, umumnya kata kalau nggak dimasuki huruf jar ya Muhammadun gitu kan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Yasir. Yasir ini laki-laki atau perempuan? Yasir laki-laki. Ya, Yasir nama laki-laki dan sebelumnya kita pelajari bahwa nama laki-laki dengan nama perempuan salah satu pembedanya adalah nama laki-laki ditanwin, nama perempuan tidak ditanwin. Gitu. Muhammadun tuh laki-laki. Aisyatu itu perempuan tidak ditanwin, ya. Khalidun itu laki-laki. Maryamu itu perempuan, tidak ditanwin. Jadi perempuan itu tidak boleh ditanwin namanya. Kalau nama laki-laki ya ditanwinkan. Nah, di sini Yasir nama laki-laki, tapi dia tidak ditanwinkan. Ini kejanggalan yang ketiga. Nah, jadi dalam kalimat ini ada 3 kejanggalan ya. Ya, baik. Yang pertama, yang ketiga udah kita bahas ya. Kemarin kata Yasiru di situ asalnya dia adalah Yasirun. Asalnya dia ditanwin. Kenapa dia dihilangkan tanwinnya? Jawabnya karena dia dipanggil. Wahai Yasir. Jadi nama orang kalau dipanggil maka tanwinnya jadi hilang. Muhammadun. Ini belum dipanggil. Kalau dipanggil, wahai Muhammad. Nah, menjadi ya Muhammadu. Hilang tanwin. Jadi dhammah 1. Ya. Jadi tadinya dhammahnya 2 menjadi menjadi 1 ya dhammahnya. Oke, kita tulis lagi kaidah di sini ya. Kaidah. Maaf. Apabila nama orang atau isim alam ya. Nama orang atau isim alam istilahnya dipanggil, maka harokat akhirnya menjadi dhammah. Dhammah di sini dhammah 1. Apa maksud dhammah 1? Ya dhammahnya cuma 1 bukan dhammatain. Bukan tanwin. Bukan Muhammadun, bukan. Muhammadu itu kalau udah dipanggil, ya. Jadi contoh penerapannya seperti ini. Untuk penerapannya seperti ini.
Ya. Misalnya kata Muhammad lah, ya. Muhammadun. Nah, ini kondisi saat belum dipanggil. Belum dipanggil. Saat belum dipanggil, dia tetap ada tanwinnya. Muhammadun. Ya, dia bertanwin. Muhammadun ketika belum dipanggil. Tapi saat sudah dipanggil, menjadi hilang. Manggilnya pakai ya, ya. Orang Arab kalau manggil ya Muhammad gitu. Kalau kita wahai. Itu kalau kita ya bahasa Indonesia wahai. Ya Muhammadu. Oh, maaf. Nah, ya Muhammadu. Ini kondisi ya setelah dipanggil. Yang ini sebelum ya, yang pertama kondisi sebelum dipanggil. Nah, di situ bedanya ya. Paham sampai sini? Jadi nama orang isim alam ya, itu ketika dipanggil harokat akhirnya menjadi dhammah 1. Ya asalnya Muhammadun, kalau dipanggil jadi ya Muhammadu, tinggal kiaskan ke kata-kata yang lain. Yasirun. Ya, Yasirun tuh nama orang Yasir. Belum dipanggil dia Yasirun. Yasirun. Ketika dia dipanggil wahai Yasir. Bahasa Arabnya ya Yasiru. Hilang tanwinnya. Ya, hilang tanwinnya. Dalam bahasa Arab, kata yang dipanggil diistilahkan dengan munada. Bahasa Arab. Sebentar, saya approve dulu. Yang baru bergabung. Oke. Dalam bahasa Arab, kata yang dipanggil diistilahkan dengan munada. Munada namanya. Jadi ya Muhammadu, wahai Muhammad. Mana munadanya? Muhammad. Muhammad dia munada. Jadi kalau ditanya, kenapa Muhammadu tidak Muhammadun? Kenapa tidak ditanwin? Kenapa tanwinnya hilang Muhammadu? Jawabnya karena dia berposisi sebagai munada. Apa itu munada? Kata yang dipanggil. Ya, saat dia dipanggil maka tidak boleh ditanwinkan. Seperti itu, ya. Dan dia mabni dhammah. Dia mabni. Tahu mabni ya? Kemarin udah kita bahas, mabni itu udah nggak bisa diotak-atik. Terkunci. Muhammadu, nggak bisa Muhammadi, nggak bisa Muhammada. Kalau dipanggil, dia terkunci menjadi dhammah saja. Adapun sebelum dipanggil Muhammadun, dia fleksibel. Muhammadun ketika ditanwin ini bisa Muhammadin, bisa diganti jadi Muhammadan, tergantung konteksnya dalam kalimat. Ya, tergantung konteksnya dalam kalimat. Tapi kalau sudah dipanggil, nggak fleksibel lagi dia. Dia sudah baku ya Muhammadu menjadi mabni dhammah. Gitu. Oke, paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau nama perempuan yang memang asalnya tidak ditanwin? Oke, nama perempuan asalnya memang tidak ditanwin. Seperti kata Maryam. Maryamu. Ini kondisi sebelum dipanggil. Maryamu. Memang sebelum dipanggil aja dia udah tidak bertanwin. Nama perempuan, ingat kita ya, isim alam kalau berjenis muannas. Kalau dia itu berjenis perempuan. Kayak Maryam, Zainab, Aisyah, Fatimah, itu perempuan tuh semua. Namanya emang nggak boleh ada yang ditanwinkan.
Ya, tidak boleh ditanwin. Nah, kondisi sebelum dipanggil dia memang tidak ada tanwinnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana setelah dia dipanggil? Apakah berubah ataukah tidak? Ya, kalau dia dipanggil, ya Maryamu. Secara zahirnya dia tidak berubah. Ya, nampaknya dari luar casingnya tidak ada perubahan. Tapi hakikatnya dia berubah. Ya, dia berubah. Sebelum dipanggil dia fleksibel. Bisa Maryamu bisa berubah jadi Maryama. Ya, bisa diganti-ganti tuh harokat akhirnya. Maryamu bisa nanti kondisi tertentu dia bisa berubah jadi Maryama. Tergantung kondisi kata ini dalam kalimat posisinya sebagai apa. Bisa Maryamu, bisa Maryama. Tapi kalau udah dipanggil, ya Maryamu terkunci. Dhammah saja nggak bisa diganti-ganti harokatnya. Ya Maryami salah, ya Maryama nggak boleh. Ya Maryamu. Begitu. Ya. Secara zahir nampaknya tidak ada perubahan, tapi hakikatnya status dia berubah. Yang pertama belum dipanggil, tidak dikatakan munada. Yang kedua, ya Maryamu, Maryamu yang kedua, karena sebelumnya ada kata yang digunakan untuk memanggil yaitu ya, maka Maryamu yang kedua ini posisinya sekarang sebagai munada. Dan munada itu mabni dhammah. Ya, kalau yang dipanggil itu cuma satu nama. Nanti akan kita pelajari nama yang terdiri dari bukan satu nama, satu kata maksudnya ya. Nanti kita akan pelajari nama yang terdiri dari dua kata, itu lain lagi. Lain lagi kaidahnya. Contoh seperti apa? Abdurrahman misalnya. Itu dua kata, abdu dan ar-rahman. Abdullah, abdu dan Allah. Nah, itu nama tapi terdiri dari dua kata. Itu saat dipanggil lain lagi kaidahnya. Nah, jadi kita pelajari sekarang ini cara memanggil kata atau nama yang namanya itu cuma satu kata. Ya, kalau namanya cuma satu kata kayak Muhammadun, cuma satu kata, Muhammadun. Ya, maka ketika dia dipanggil dibuat mabni dhammah, ya Muhammadu. Maryamu satu kata. Ya, satu kata Maryam. Kalau dipanggil ya Maryamu. Ya. Jadi mabni dhammah. Seperti itu. Kalau yang dua kata bagaimana? Ya nanti belum kita pelajari. Di jilid 1 nggak ada kita temukan nama orang yang dua kata. Kayak Abdurrahman, Abdullah, Abdul Ghani, ya. Apalagi orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kayaknya satu kurang ya. Kalau dikasih nama satu doang Maryam, kayaknya kurang banget masa nama Maryam doang. Maryam apa gitu, Maryam Syakiroh atau Maryam apa gitu kan. Kayak kurang gitu kalau orang Indonesia. Muhammad doang kayaknya kurang gitu. Muhammad Fadli, Muhammad Umar atau siapa namanya kayak kurang. Kalau dalam bahasa Arab mereka lebih menyukai memberikan nama anak itu ya dengan satu kata aja. Umar. Umar apa panjangannya? Umar sudah nggak ada panjangnya lagi. Terus gimana kalau di kelas itu ada 5 Umar misalnya? Sekelas ini kan satu namanya Umar, satu lagi Umar. Itu gimana membedakannya? Pakai bin. Umar bin siapa? Umar bin Ahmad, nama bapaknya sama-sama Ahmad. Umar bin Ahmad ini Umar bin Ahmad. Ya binnya lagi. Kakeknya siapa namanya? Dan kebiasaan mereka itu menjaga silsilah nasab. Beda sama kita. Mereka orang Arab tuh tahu kakek nomor 5 di atas kakeknya itu siapa namanya, tahu mereka. Karena udah budaya mereka begitu. Kalau kita nih orang Indonesia, mungkin kita tahu nama bapak kita siapa, nama kakek kita siapa, bapaknya kakek kita bapaknya kakek kita mungkin ada yang tahu tapi kebanyakannya udah nggak tahu lagi. Namanya siapa ya, kakek kita bapaknya namanya siapa ya, nggak tahu. Kalaupun tahu bapaknya lagi, nggak tahu. Kalau orang Arab itu sampai 10 ke atas itu mereka tahu. Ya, jadi mereka tahu nih turunan siapa. Makanya ada istilah bani mereka kan, bani siapa gitu. Ya, bani Adi ya, bani ini, bani itu. Bani itu anak-anaknya, keturunannya fulan gitu.
Ya. Baik, bisa dipahami terkait masalah munada ya. Jadi intinya kenapa tadi di sini yasiru itu tidak ditanwin? Jawabnya karena dia munada. Ya. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Apakah bukunya Muhammad ini? Wahai Yasir. Yasir dipanggil wahai Yasir. Maka jangan yasirun, tapi yasiru kecuali jika dia tidak dipanggil. Ya, dia tidak dipanggil. Misal saya katakan ini Yasir. Ini Yasir. Ya, hada Yasirun. Hada Yasirun tetap ditanwin. Tapi kalau dipanggil, "Hai Yasir." Ya Yasiru tidak boleh ya Yasirun. Begitu. Jelas ya? Ada yang kurang paham? Nah, silahkan kalau mau bertanya. Pak Arif Maulana, fadhol. Ya, Ustaz. Mau nanya itu munada bisa nggak kalau selain nama orang atau isim alam gitu? Misalkan wahai Ustadz gitu, Bisa, wahai Syekh gitu. bisa ya. Tapi jangan dikasih al ya. Jangan dikasih al ya. Jangan dikasih al. Oke. Yal ustaz salah. Ya ustazu, enggak ya ustazun. Ya, Mhm. ya ustadu dan jangan dikasih al, jangan yal ustadu atau ya syekhu dikasih al, nggak boleh. Ya syekhu, tanpa al, gitu. Dan tanpa tanwin, tanpa al dan tanpa tanwin kalau dia dipanggil. Oke, jelas ya? Iya. Hmm. Eh, Terus ini Ustadz, tadi katanya kalau mu'annas ya, dia tetap domah Hmm. akhirannya. Kalau untuk Hindun, apakah jadi ya Hindu apa ya Hindun gitu Ustaz? Ya Hindu, Ya Hindu jadinya nggak Ustaz. boleh ya Hindun. Oh iya. Ya Hindu. Hindun itu kan memang nama perempuan tapi ditanwin ya. Nah itu Iya. dihukumi kayak laki-laki jadinya. Dihukumi kayak laki-laki, Yasirun kalau dipanggil ya Yasiru, Hindun kalau dipanggil ya Hindu, Oh ya Hindun. begitu. Ya, Ustaz. Oke, jelas ya? Baik. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita masuk ke masalah yang kedua dan ketiga? Silakan Pak Heri Purwanto. Oke, Ustaz, makasih. Eh, Kalau munada untuk nama-nama yang ajam gitu, Ustaz. Jadi yang di luar Arab gitu, misalnya Hmm, ya Heri, ya, apakah tetap mengikuti kaidah seperti ini, Ustaz? ya, baik, Masya Allah, pertanyaan bagus. Terkait nama ajam kita memang belum pelajari ya. Terkait nama ajam kita belum pelajari. Ajam itu non Arab. Ajam itu non Arab. Maka kalau dipanggil ya udah sebut namanya aja, ya Heri, ya. Ya Heri, enggak ya Heriu, enggak perlu. Ya. Ya Heriu enggak perlu, ya. Jadi, kecuali dia memang bisa didomahkan ya. Misal William, William, Williamu bisa didomahkan ya Williamu, ya Williamu. Kayak Heri enggak bisa Heriu, enggak. Ya Heri gitu aja. Ya, nanti ada pembahasan kaidah terkait nama-nama ajam, nama-nama non Arab. Ya, nama-nama non Arab kan banyak tuh. Edward, non Arab tuh ya. Harry, kemudian Ceceng. Nah, Ceceng gimana nulis bahasa Arab ya Ceceng? Nggak ada C, nggak ada E, nggak ada eng. Gimana nulisnya itu? Ya. Ya itu ada kaidahnya, ya, ada kaidahnya, itu nanti akan kita bahas ketika memasuki pembahasan isim alam, nama tapi yang ajam, non Arab. Jadi untuk saat ini kita masih membahas tentang nama yang Arab, ya, yang bukan yang ajam. Nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Baik, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ya, ini kejanggalan yang pertama, ya Yasiru udah fix ya. Nah, berarti di sini, Yasiru di sini kenapa dia tidak ditanwin karena dia dipanggil. Ya, karena dia dipanggil, karena dia posisinya sebagai munada.
Nah, sekarang masalah yang kedua dan yang ketiga, yaitu ini, kata kitabu kok tidak ditanwin, kemudian kata Muhammadin kok dia dimajrur, akhirnya berharokat kasroh, sementara sebelumnya tidak ada huruf jar. Ya. Baik, ini yang menjadi inti kaidah kaidah inti yang ada di pelajaran 5. Jadi sebenarnya pelajaran 5 ini lebih menekankan ke masalah yang ini daripada munada tadi. Nah, kalau munada tadi itu bolehlah dikatakan kaidah tambahan-tambahan aja yang ada di pelajaran 5, tapi bukan kaidah inti. Kaidah intinya ini. Ya, ini yang kita bahas, Kitabu Muhammadin, ya. Perhatikan, sini saya ambil, saya kopas ininya aja deh. Oke, saya asumsikan yang munada tadi udah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini, Kitabu Muhammadin. Nah, ini kendala nih. Ada masalah di sini. Ya. Masalahnya Kitabu dia tidak ditanwin, Muhammadin dia ditanwinkan. Mestinya bagaimana maunya? Maunya kita kan gini, Kitabun. Gitu ya. Kitabun Muhammadun gitu, baru nggak ada masalah nih, gitu kan. Kitabun Muhammadun, nah nggak ada masalah nih kalau begini lah. Ini Kitabu Muhammadin. Kenapa kitabunya hilang tanwinnya? Padahal munada enggak. Dikasih alif lam enggak. Enggak ada alif lamnya di sana. Mesti kan kitabun begitu. Muhammadin, lah ini kenapa ujuk-ujuk dia di kasroh? Enggak ada huruf jar. Kecuali ada min Muhammadin, bolehlah itu di kasroh. Nah ini nggak ada Muhammadun gitu, Muhammadin di kasroh tain seperti itu. Nah ini masalahnya ya. Baik, terus maunya bagaimana? Ya Kitabun Muhammadun ini sesuai kaidah gitu ya. Baik, kalau kita katakan Kitabun Muhammadun seperti ini, Kitabun Muhammadun seperti ini. Maka antara kitab dengan Muhammad tidak ada keterkaitan. Kitab sendiri, Muhammad sendiri. Apa hubungannya kitab dengan Muhammad? Enggak ada. Kitab ya kitab, saya punya kitab, terus Muhammad itu orang itu Muhammad. Apakah ada hubungan antara kitab yang Anda pegang dengan si Muhammad? Enggak ada, ini buku-buku saya. Yaitu Muhammad ya situ, sendiri. Jadi tidak ada kaitan. Ya, masing-masing kitabun Muhammadun, kitab sendiri, Muhammad sendiri. Nah, sekarang kita akan coba mengkaitkan atau menyandarkan buku ini kepada si Muhammad. Jadi bukunya Muhammad. Nah, berarti buku ini punya kaitan dengan Muhammad. Ya, dalam hal ini Muhammad jadi pemilik buku. Itu. Kitabu Muhammadin, maka harus dibuat seperti itu. Ya. Kata yang pertama, kata kitabun, asalnya kitabun, ya. Kalau kita mau sandarkan ke kata yang kedua, maka harus memenuhi 2 syarat. Ya. Harus memenuhi 2 syarat. Oke. Saya tuliskan dulu deskripsinya di sini biar jelas. Jika kata Muhammadun ditanwin, ya. Oke, tunggu ya. Jika kata Muhammadun dalam kalimat ini ditanwinkan, demikian pula kata, maaf, kitabun dulu ya. Jika kata kitabun dalam kalimat ini, sebenarnya bukan kalimat, di frasa ya. Cuma frasa itu jarang dipakai dalam apa namanya, dalam ungkapan sehari-hari. Ya, kadang-kadang orang nyebut ya pokoknya lebih dari 2 kata, kalimat lah begitu ya. Jadi sini saya kasih kalimat gitu aja. Nah, biar gampang. Jika kata dalam kalimat ini kitabun Muhammadun, kata kitabun dalam kalimat ini ditanwinkan, demikian pula kata Muhammadun.
ditanwinkan. Maka kedua kata ini tidak memiliki keterkaitan apapun. Tidak ada hubungan antara kitab dengan Muhammad. Paham ya? Kalau kata kitabun ditanwin, Muhammadun begitu juga ditanwinkan. Ya, domatain kitabun Muhammadun. Maka ini masing-masing kitab sendiri, Muhammad sendiri. Ya. Jika kita ingin mengkaitkan kata buku ini ke kata yang kedua, sehingga kalimatnya menjadi bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Maka kita harus sandarkan kata pertama ke kata yang kedua. Ya. Kita harus sandarkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Bagaimana cara menyandarkannya? Ya. Sini kita tuliskan ya. Cara menyandarkan kata pertama ke kata yang kedua harus memenuhi syarat. Oke. Syarat kata yang pertama ada dua. Kata yang pertama harus memenuhi dua syarat. Begitu aja ya. Kata yang pertama harus memenuhi dua syarat. Saja syaratnya. Yang pertama yang mana nih? Yang mana dalam kalimat ini? Dalam frasa ini kata yang pertama yang mana? Kata kitab. Kata yang pertama yaitu kitab ya. Harus memenuhi dua syarat. Nah, sini saya kasih kurung biar gampang. Yang dimaksud kata yang pertama di sini adalah kitabun ya. Jangan kasih harokat deh. Kitab begini. Kata yang pertama kitab nih harus memenuhi dua syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama. Syarat yang pertama tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Syarat pertama. Tidak boleh kitabun Muhammad. Enggak boleh. Harus kitabu Muhammad. Ya, tidak boleh ditanwin. Syarat pertama. Yang kedua. Syarat kedua tidak boleh beralif lam. Tidak boleh al-kitabu Muhammad. Kata yang beralif lam tidak akan pernah bisa disandarkan ke kata kedua. Terus gimana caranya supaya bisa disandarkan? Buang alnya. Demikian juga kata yang bertanwin. Kata yang bertanwin nggak bisa disandarkan ke kata berikutnya. Gimana caranya? Buang tanwinnya. Begitu ya. Jadi tidak boleh tanwin, tidak boleh bertanwin, tidak boleh bertanwin. Kemudian tidak boleh beralif lam. Ya, jadi kata kitabun di sini kalau dia ada tanwinnya maka buang tanwinnya menjadi kitabu. Kalau dia ada alnya, al-kitabu, maka copot alnya menjadi kitabu. Begitu. Oke, ini kata yang pertama. Kata yang kedua. Kata yang menerima sandaran. Ya, kata yang menerima sandaran. Dalam hal ini kata Muhammad ya. Dalam hal ini kata Muhammad dia menerima sandaran. Harus memenuhi satu syarat. Ya. Satu ya. Syarat. Apa itu syaratnya? Harus majrur. Diakhiri harakat kasrah. Oke. Begitu. Jadi tidak boleh kitabu Muhammadun. Enggak boleh. Dia harus majrur. Kitabu Muhammadan
juga nggak boleh. Harus kitabu Muhammadin. Nah, harus majrur. Begitu, ya. Tapi nggak ada huruf jar. Iya, yang memajrurkan itu bukan cuma huruf jar, tapi kata yang sebelumnya yang akan disandarkan kepada kata kedua, maka itu bisa memajrurkan kata kedua. Begitu. Jadi amalnya sama seperti apa? Huruf jar. Amalnya sama seperti huruf jar. Begitu. Sehingga dia menjadi Muhammadin. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kata Kitabu Muhammadin, frasa ini atau kalimat ini, Kitabu Muhammadin, ya. Maka sekarang kata pertama dengan kata yang kedua menjadi punya keterkaitan, ya. Bukunya Muhammad. Begitu. Kalau tadi Kitabun Muhammadun, enggak ada kaitan. Tidak berkaitan sama sekali antara buku dengan Muhammad. Tidak ada penyandaran. Nah, kalau di sini Kitabu Muhammadin, maka kitabunya ini disandarkan kepada kata yang kedua yaitu Muhammadin. Itu sehingga kalau diterjemahkan apa? Bukunya Muhammad. Seperti itu. Jelas ya? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhol. Pak siapa nih? Herodin Kartiko. Bertanya? Silakan dibuka dulu mic-nya, Pak. Oh, ini tapi raise hand ya, ngangkat tangan. Kalau nggak mau bertanya, boleh diturunkan. Saya turunkan. Udah hidup, Pak, Ustaz. Sudah hidup. Silakan. Oke. Mau bertanya yang kalimat kedua ya. Ya. Harus majrur, diakhiri dengan harokat kasroh. Ya. Tapi di sini kok tanwin ya? Apa bedanya Muhammadin? Ya, Tanwin dengan Muhammadi. majrur itu bisa kasroh, bisa kasrotain. Tergantung ada alnya atau enggak. Gitu. Kalau Muhammad karena dia nama orang, Muhammadin. Nama laki-laki dan ditanwin. Majrur itu diakhiri harokat kasroh atau boleh ditambahkan atau kasrotain. Asalnya Muhammadun berarti jadi Muhammadin. Gitu. Bukan Muhammadi, bukan ya? Enggak, karena asalnya dia memang ditanwinkan. Muhammadun dhammatain asalnya. Asalnya dhammatain Muhammadun, maka jadi Muhammadin ketika di majrur. Begitu. Kecuali kita ganti, misalnya bukunya Pak Guru. Pak Guru di sini kalau dikasih al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Memang tidak ada tanwinnya dia kan? Nah, saat kita mau sandarkan bukunya Pak Guru, Kitabul Mudarrisi. Enggak mudarrisin. Begitu, ya. Syukran, Ustaz. Syukran. Jelas ya? Baik, silahkan yang lain. Pak Hasidin Abdul Rashid, tafadhol. Ini Ustaz, mau tanya istilah majrur Ustaz. Ya. Dalam bahasa Indonesianya apa majrur? Iya, baik. Majrur itu kondisi akhir, dia nggak bisa diterjemahkan. Karena ini istilah bahasa Arab yang tidak ada di bahasa manapun. Ya. Majrur itu kondisi huruf terakhir dari suatu kata yang diakhiri dengan harokat kasroh atau kasrotain. Contoh, kata Muhammadin. Nah, ini diakhiri kasrotain, berarti dia majrur. Gitu. Kalau Muhammadun majrur tidak? Tidak. Karena bukan kasroh atau kasrotain. Muhammadan majrur tidak? Tidak. Ya, tidak majrur. Yang majrur itu yang diakhiri kasroh. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Ada beberapa istilah ya. Apa kita ulang lagi ya. Sebelumnya udah pernah kita bahas ada beberapa istilah. Ada istilah marfu, kata yang diakhiri dengan harokat apa? Dhammah atau dhammatain.
dengan harakat dhammah atau dhammatain. Dhammah atau dhammatain. Ini marfu. Kemudian ada istilah lain, majrur. Majrur. Majrur diakhiri dengan harakat fathah atau fathatain. Tapi ini definisi pemula ya. Definisi pemula. Definisi yang sebenarnya itu enggak begini. Tapi kalau saya turunkan definisi sebenarnya, nanti akan pusing. Nanti akan pusing. Nanti kita temukan ada yang majrur enggak pakai kasroh, tapi pakai fathah. Bingung kan? Nah, jadi untuk sementara begini dulu, pahami untuk pemula. Majrur adalah kata yang diakhiri dengan harakat kasroh atau kasrotain. Nah, di sini saya kasih disclaimer dulu ya. Kasrotain, salah ya. Nah, sini saya kasih disclaimer dulu. Ini definisi untuk pemula. Ya, definisi untuk pemula. Jadi teman-teman misalnya ada yang pernah belajar bahasa Arab sampai sudah lanjutan gitu. Udah lanjutan ternyata menemukan definisi majrur tuh enggak begini. Jangan komplain gitu. Saya kasih disclaimer dulu ya. Bahwa ini saya turunkan definisi ini untuk memudahkan para pemula. Ya, begitu. Nanti kita akan paham sendiri maksud hakikat dari majrur itu apa. Ya, tapi untuk sekarang pahami majrur adalah kata yang diakhiri dengan harakat kasroh atau kasrotain. Kata yang diakhiri dengan harakat kasroh, yang diakhiri dengan harakat kasroh atau kasrotain. Kemudian ada yang diakhiri dengan fathah namanya mansub. Ya, kata yang diakhiri dengan harakat apa? Fathah atau fathatain. Enggak dulu deh. Nanti ada juga yang sukun. Ada juga yang sukun, tapi enggak kita pelajari. Bahkan di jilid 1 itu enggak ada kata yang diakhiri sukun. Ya, ini mesti diakhiri dengan 3 harokat ini. Fathah, kasroh, dhammah itu ya. Yang diakhiri dhammah atau dhammatain namanya marfu, yang diakhiri dengan kasroh atau kasrotain namanya majrur, yang diakhiri dengan fathah atau fathatain namanya mansub. Gitu. Ya, ambil contoh ya, kita ambil contoh. Misalnya yang marfu apa? Kata sayyarotun. Sayyarotun artinya mobil. Sayyarotun. Oh, mobil artinya. Kalau yang majrur sama. Sayyarotin tapi ya. Stop. Tunggu sebentar. Agak repot ini. Fontnya agak beda. Enggak ya. Kasratain. Sayyarotin. Begitu. Itu tanwin ya, sayyarotin. Cuma di sini tanwinnya gak kelihatan. Pokoknya di tanwin tuh sayyarotin. Gitu. Kalau yang fathah berarti sayyarotan. Salah. Masih alif ya. Sayyarotan. Oh. Paham ya? Istilah ini marfu, kemudian majrur, kemudian mansub ya. Sayyarotun, sayyarotin, sayyarotan. Artinya sama-sama mobil. Sayyaratun mobil, sayyarotin mobil, sayyarotan mobil.
Terus kapan diatun, kapan diatin, kapan diatan, ini yang kita bahas ya. Yang kita bahas. Kata Muhammadin dia jadi kasroh. Kenapa dia jadi kasroh? Karena kata kitabu disandarkan kepada dirinya. Kata lain disandarkan kepada dirinya, dia harus majrur. Kitabu Muhammadin, harus gitu. Ya, tidak boleh kitabun Muhammadun, tidak boleh. Ya. Tapi kitabu Muhammadin. Seperti itu ya. Jelas sampai sini? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Perhatikan di sini kalau kita mengatakan kita mau menyandarkan kata pertama ke kata yang kedua, maka harus memenuhi beberapa syarat. Kata yang pertama, kata kitab di sini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh ditanwinkan, tidak boleh kitabun. Yang kedua, tidak boleh beralif lam, tidak boleh al-kitabu. Paham ya? Kemudian kata yang kedua, dalam hal ini Muhammad, bukunya Muhammad. Nah, Muhammad jadi kata yang kedua. Maka dia harus memenuhi 1 syarat saja, yaitu harus majrur. Berarti harus Muhammadin, tidak boleh Muhammadun, tidak boleh Muhammadan. Seperti itu ya. Jelas sampai sini? Ada yang mau bertanya lagi? Kurang jelas? Boleh ditanyakan kalau masih kurang jelas. Ya, silahkan. Pak Sam. Untuk kitabu itu kan asalnya kitabun, kan? Betul. Itu harus tetap kitabu atau boleh nggak kitabin? Itu kan kalau dilihat dari ini, dari marfu'nya ya. Ya, baik. Dari kata-kata itu di akhir kata itu kan. Ya. Kalau yang domah itu harus menjadi majrur, kan harus jadi apa? Kasroh ya. Iya. Gitu kan, Tat? Iya. Kalau yang inti domah, pertanyaannya gini. Inti pertanyaan mungkin saya sederhanakan ya. Saya sederhanakan. ya. Kata yang pertama, apakah dia disyaratkan harus marfu? Begitu maksudnya. Apakah dia bisa majrur? Apakah dia bisa mansub? Apakah dia disyaratkan harus marfu? Kitabu. Nah, begitu ya. Jawabnya tidak disyaratkan. Syaratnya hanya 2. Tidak boleh tanwin, tidak boleh beralif lam. Tidak ada syarat harus marfu. Cuman yang pertama tadi ya. Syarat pertama tadi. Di sini kenapa kitabu asal kata itu marfu? Asal sebuah kata dia adalah marfu. Dia bisa menjadi majrur atau mansub. Dia bisa menjadi kasroh atau berharokat akhir fathah kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab apapun, maka domahkan. Kitabu Muhammadin. Asal dari kata itu marfu. Begitu. Jelas ya? Bisa dikasih contoh, Tat, sebabnya, Tat? Atau nanti? Bisa. Misalnya, dari mana kamu dapat perkataan seperti itu? Misalnya ada pertanyaan, dari mana kamu dapat perkataan seperti itu? Saya katakan, saya dapat perkataan ini min kitabi Muhammadin. Dari bukunya Muhammad. Ada di bukunya Muhammad ditulis di situ. Saya lihat tulisannya si Muhammad. Min kitabi. Kenapa kitabi? Ada min huruf jar. Pakai huruf jar ya. Ada huruf jar sehingga kata kitabu yang tadinya bu menjadi kitabi. Jadi syaratnya harus ada huruf jar ya. Ya pokoknya yang menyebabkan dia menjadi majrur dia bisa gitu. Kalau nggak ada sebab apapun, berarti dia kembali ke bawah kitabu Muhammadin. Seperti itu. Jadi majrur ya. Skron. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jelas nggak sampai sini? Jelas. Oke, jelas insya Allah ya. Baik, kalau jelas kita kembali lagi ke buku. Ya, kembali lagi ke buku. Berarti selesai masalahnya tuh tadi. Kenapa kitabu Muhammadin? Karena kata kitabu ini kata yang disandarkan ke kata lain.
Kemudian kata Muhammadin adalah kata yang menerima penyandaran kata lain. Ya. Ya, kembali lagi ke sini ya. Sebentar. Nah, nih udah nampak kan bukunya? Kita lihat lagi di sini Said bertanya akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah bukunya Muhammad ini wahai Yasir? Ya. Perhatikan di sini kenapa kitabu ya? Karena disandarkan, bukunya disandarkan kepada Muhammad. Itu bukunya Muhammad. Muhammad di sini statusnya sebagai pemilik buku. Berarti udah ada kaitannya antara buku sama Muhammad tuh berkaitan nih, bukan kata yang berdiri masing-masing, enggak. Tapi dia punya keterkaitan. Buku sama Muhammad hubungannya apa? Ya ini buku miliknya Muhammad gitu. Ah, Muhammad berarti sekarang posisi sebagai apa? Pemiliknya. Ah, berarti kata buku sudah disandarkan kepada kata Muhammad. Ah, Muhammadnya harus majrur. Kitabu Muhammadin. Begitu. Apakah bukunya Muhammad? Nerjemahkannya ada nyahnya. Apakah bukunya Muhammad? Hadza ini. Ya Yasiru. Wahai Yasir. Yasirunya kenapa enggak ditanwin? Karena dipanggil. Munada. Nah, begitu. Diselesai masalahnya nih. Sudah ya. Baik. Yasir menjawab. Lihat, apa kata Yasir? La, tidak. Apakah ini bukunya Muhammad? Kata Yasir, la, enggak. Hadza kitabu Hamidin. Ini bukunya Hamid. Nah, pertanyaan. Kenapa kitabu Hamidin tidak kitabun Hamidun? Ada yang bisa jawab? Kenapa kitabu Hamidin di sini? Bukan kitabun Hamidun. Siapa yang bisa jawab di sini yang menjelaskan? Mudhaf ilaih, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya. Iya. Kata yang pertama ini namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Sebenarnya istilah ini belum saya ingin sampaikan dulu, ya. Istilah ini belum ingin saya sampaikan dulu di sini. Ada kata pertama yang disandarkan ke kata yang kedua. Kata kitab, buku disandarkan ke kata yang kedua pemiliknya yaitu Hamid, ya. Baik, oke, saya sampaikan karena udah disebutkan. Kata pertama orang Arab menyebutnya dengan istilah mudhaf. Kata yang kedua orang Arab menyebutnya dengan istilah mudhaf ilaih. Ya, itu dicatat istilahnya ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata pertama kitabu di sini namanya mudhaf. Kata yang kedua hamidin namanya mudhaf ilaih. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kitabu Hamidin tidak kitabun Hamidun saja? Ya karena kitabu mudhaf. Mudhaf itu kata yang disandarkan ke kata yang lain setelahnya. Hamidin, kenapa Hamidin majrur? Enggak ada huruf jar loh di sana. Ya karena mudhaf ilaih. Karena kata kitab sudah disandarkan kepada dirinya. Begitu. Oke. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Kalau yang runut belajarnya dari awal ya, dari awal paham insya Allah. Tapi kalau yang gabungnya di tengah-tengah begini, kalau saya perhatikan kayaknya ada beberapa peserta baru yang gabung di tengah. Kalau sebelumnya udah pernah belajar bahasa Arab di tempat lain nyambung insya Allah. Tapi kalau misal belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, tiba-tiba masuk ke sini, mungkin pusing. Ini apa nih maksudnya ya? Maka harus nyimak rekaman kita dari awal supaya nggak ada disinformasi di sini ya. Baik. Lanjut. Said kemudian nanya kembali, aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Yasir menjawab, huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja hunaka di sana. Ya. Hunaka di sana. Hunaka kata tunjuk ya. Kata tunjuk jauh. Hunaka. Di sana. Di sana berarti jauh. Ya. Pertanyaan. Apa beda hunaka dengan zalika?
Ada yang bisa menjelaskan? Apa beda itu, zalika itu, hunaka di sana? Bedanya apa? Ada yang tahu? Sama-sama kata tunjuk jauh, tapi dia punya perbedaan. Nah, apa bedanya? Dalam bahasa Indonesia deh. Itu dengan di sana. Nah, apa bedanya? Kalau zalika itu menunjuk kepada barangnya, Ustaz. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kalau hunaka itu menunjuk pada tempatnya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul. Ya. Kalau zalika itu bendanya. Ya. Tapi kalau hunaka di sana, itu tempatnya. Iya, sahih. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Jadi di sana itu maksudnya adalah tempat benda itu berada. Gitu. Tempatnya bukan bendanya. Ya. Sama-sama kata tunjuk ya. Sama-sama kata tunjuk. Tapi yang pertama zalika itu kata tunjuk benda, kalau hunaka kata tunjuk tempat. Baik, lanjut. Huwa alal maktabi hunaka, dia di atas meja di sana. Perhatikan kata al maktabi ini majrur juga ya. Tapi majrurnya di sini bukan karena mudhaf ilaih. Karena dimasuki oleh huruf jar. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kata menjadi majrur itu bisa disebabkan karena salah satu dari dua hal. Ya, saya tulis kembali di sini. Saya share lagi ya notepad-nya biar gampang. Bentar. Kata menjadi majrur disebabkan oleh salah satu dari dua hal atau dua keadaan. Yang pertama, dimasuki oleh salah satu huruf jar. Ya. Ada berapa huruf jar yang sudah kita pelajari? Ada 4 ya. Fi, kemudian atau di mana nih atau? Teks bahasa Arab bingung saya. Itu berarti huruf L ya. Fi, ala, min. Lupa. Dulu saya waktu nulis skripsi pakai bahasa Arab itu hafal banget tuh. Huruf-huruf Arab itu ada di mana posisinya gitu. Meskipun nggak di keyboardnya itu nggak ada teks Arabnya hafal. Sekarang udah lupa saya. Lupa-lupa posisi huruf-huruf itu. Nah, ila. Gitu ya. Dimasuki oleh salah satu huruf jar, maka kata menjadi majrur. Oke. Kemudian yang kedua apa? Berposisi sebagai mudhaf ilaih. Berposisi sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu apa? Itu tadi yang kata yang kedua. Kata yang disandarkan. Kayak kitabu Muhammadin. Kata kitabu namanya mudhaf. Kata Muhammadin namanya mudhaf ilaih. Oke, jelas ya? Baik. Mungkin segini dulu deh pelajaran kita pagi ini. Karena jam 10 nanti saya ada kelas lagi. Kelas perbaikan juz amma ya. Perbaikan bacaan juz amma online ya sama teman-teman yang ikut kelas juga ya seperti ini. Coba kelasnya kalau ini kan bahasa Arab ya. Ini kelasnya kelas perbaikan bacaan juz amma. Ya, insyaallah di pekan berikutnya akan kita lanjut lagi ya. Tayyib. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya.
Silakan Pak Arif. Ustadz, untuk idhofah ini apakah penyandarannya itu harus berupa kepemilikan gitu, Ustadz? Oke, pertanyaan bagus ya. Apakah penyandaran kata pertama ke kata yang kedua, ya seperti Kitabu Muhammadin, ini mesti bermakna kepemilikan, ya, ataukah ada makna lain? Ya. Jawabnya tidak mesti. Tidak mesti. Tapi umumnya mudhaf ilaih itu mengandung makna kepemilikan. Idhofah namanya. Idhofah itu mengandung makna kepemilikan. Ya. Umumnya. Dan terkadang dia tidak mengandung makna kepemilikan. Ya. Contoh, misalnya babul hadidi. Babul hadidi, pintu besi. Maksudnya pintu itu terbuat dari besi. Pintu itu terbuat dari besi. Atau babu syajin, pintu jati. Nah, pintunya terbuat dari jati. Nah, jadi nggak mesti dia kepemilikan, tapi bisa jadi dia komposisi gitu ya. Ya, atau misalnya babul masjidi, pintu masjid, atau babul baiti, pintu rumah. Pertanyaan, pintu ini punya siapa? Nggak mungkin kita katakan punya rumah. Rumah benda mati, nggak bisa dia memiliki sesuatu. Ya pintu itu punya yang punya orang yang punya rumah itu. Si Muhammad bisa jadi, si Yasir bisa jadi. Tapi pintu itu disandarkan kepada rumah. Begitu ya. Jadi lebih tepatnya penyandaran ya. Lebih tepatnya penyandaran. Seperti itu. Kitabu Muhammadin. Buku ini disandarkan kepada Muhammad. Di sini ada penyandaran kata pertama ke kata yang kedua. Kalau itu mencakup umum. Kata penyandaran, diksi penyandaran itu umum, mencakup semuanya. Dan penyandaran ini bisa bermakna kepemilikan, bisa bermakna yang lain. Tapi umumnya kalau ada kata disandarkan ke kata lainnya, ke kata yang kedua seperti tadi, maka umumnya mengandung makna kepemilikan. Seperti itu. Jelas ya? Syukran, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Oh, Wan, pertemuan berikutnya ini saya posisi di Kerawang karena ada daurah Al-Quran di sana. Jadi mungkin pertemuan berikutnya kita libur, kita masuk ke pertemuan berikutnya lagi nanti di 2 pekan lagi. Nah, karena saya ada daurah 3 hari tuh, dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Nah, di semua halaqah saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad yang online seperti ini semua diliburkan. Ya, insya Allah dilanjutkan di pekan berikutnya lagi. Baik, mungkin kita cukupkan sampai kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.